Kami bersyukur untuk pagi menjelang siang pada hari ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan, kemurahan, pengampunan, anugerah Tuhan yang tidak bisa kami hitung, yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Yang terbesar dalam hidup ini adalah dirimu sendiri, pribadimu Tuhan, dibandingkan dengan semua pemberian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Itu statement daripada para motivator. Itu bukan anak Tuhan. Apa yang terjadi buat saudara? Luar biasa. Kalau tadi pagi saudara kehilangan mobil, apakah saudara masih bisa bilang begitu? Istrimu meninggal dunia, apakah saudara masih bisa bilang itu? Luar biasa. Dengan begitu saya akan kawin lagi Pak Andreas. Enggak mungkin. Ya, lelaki kampret pun juga kalau kehilangan pasangannya dia akan bersedih dalam satu waktu. Ya, amin, laki-laki kampret. Puji Tuhan. Jadi kita enggak perlu jadi orang yang selalu berkata begitu Pak Purba. Luar biasa. Realistis saja. Anda lihat yang namanya Abraham. Orang pilihannya Tuhan yang diakui, dihormati oleh 3 agama besar di dunia. Islam, Ibrahim, Kristen, Yudaisme, Abraham. Itu orang yang dikatakan panutan begitu. Tapi saudara tahu, memang dia menerima perjanjian Bapa yang besar di dalam Kejadian 12, 1-3. Tapi dalam ayat 10, hanya selisih beberapa saat saja. Anda bisa melihat, begitu terjadi kelaparan, orang itu kembali ke Mesir katanya begitu. Artinya apa? Kembali ke dunia, jatuh lagi. Dalam pasal selanjutnya Anda bisa lihat, ya, pasal 16 Kejadian. Istrinya yang sudah berusia lebih daripada 65 tahun, itu menawarkan kepada suaminya, ya, kalau perjanjian Bapa itu bisa digenapkan dalam diri kamu, yaitu dengan cara kamu mengambil pembantuku yang perempuan, kawinilah dia, dan nanti kalau dia punya anak, dia menjadi anak dalam keluarga kita, sehingga perjanjian Allah itu terjadi pada diri kita. Kucing mana yang kalau dikasih ikan tidak disantap? Namanya kucing Abraham. Ngerti nggak saudara? Ya. Dan saudara tahu Abraham itu pegang perjanjian, dia yang dengarkan daripada Allah perjanjian itu. Tetapi dia tidak yakin, begitu ditawarkan oleh istrinya, perempuan muda, itu disantapnya. Kemudian apa? Perempuan itu hamil. Ya, jadi saudara-saudara, tidak ada laki-laki yang setia dalam hidup ini. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, Abraham aja bapak perjanjian yang begitu hebat, dia bisa jatuh. Selesai sampai di situ? Belum. Begitu dia tahu bahwa raja itu naksir sama istrinya, dia takut dia dibunuh, dia bilang sama istrinya, nanti kalau raja tanya, jangan bilang aku ini suamimu. Enggak boleh kamu kasih tahu kalau aku ini adalah laukungmu. Terus kamu bilang saya adalah lauponya dia, istrinya dia. Enggak boleh. Kamu bilang aku ini kokohmu, abangmu. Coba laki-laki macam apa kayak begitu. Hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Tapi orang itu dipilih oleh Tuhan. Jadi kekristenan itu Pak Purba bukan bicara tentang kesetiaan kita kepada Allah. Kekristenan itu bicara tentang kesetiaan Allah kepada manusia. Makanya kita hidup karena anugerah Tuhan. Kan kita suka berdoa ya. Ya Bapak, layakkanlah kami. Sebelum perjamuan kudus itu suka berdoa gitu, layakkanlah kami. Saudara tahu, enggak ada yang layak engkau di hadapan Tuhan tuh enggak ada yang layak. Yang melayakkan diri kita itu bukan kita, tapi Tuhan. Setuju?
Karena kelakuan kita kayak tadi itu. Makanya ada seorang ibu kan pernah bilang pada saya gini, Pak Andreas, semua laki-laki itu buaya. Dia lupa bahwa yang dia hadapi itu adalah pendeta laki-laki. Tapi yang namanya pendeta itu kan gak mau kalah. Jadi saya tanya dia sama dia, jadi kalau gitu bapakmu itu buaya, ayahnya buaya Pak Pendeta. Saudara tahu kenapa dia bisa bilang begitu? Karena dari umur 5 tahun, ayahnya meninggalkan mamahnya, meninggalkan dia dengan adiknya. Hanya karena tercantol dengan wanita lain, wanita pelakor. Ya. Kemudian pada waktu dia dewasa, dia menemukan seorang laki-laki yang menjadi tambatan hatinya dia. Dia berpikir laki-laki itu bisa menjadi pengganti ayahnya. Tapi ternyata baru menikah berapa tahun, laki-laki itu kecantol, suaminya kecantol dengan wanita lain, teman sekantornya. Makanya dia bilang, suamiku sama seperti bapakku, buaya. Makanya dia bilang, semua laki-laki buaya. Saya mau tanya berapa banyak buaya yang hadir pada pagi hari ini? Saudara bilang saya bukan buaya Pak Andreas, saya krokodil. Mungkin saudara menganggap saya berkhotbah tidak beretika. Saya adalah guru etika. Jadi saya mengerti, saya tidak suka dengan kemunafikan. Jadi saya cerita apa adanya manusia saudara. Setuju tidak? Apa persamaan kita dengan orang yang di sebelah kanan kirinya Yesus? Sama-sama berdosa Pak. Bedanya apa? Mereka sudah ketahuan, kita belum ketahuan. Dengan tampang-tampang yang sok suci begini nih saudara. Setuju gak? Selama kita masih punya kebencian pada orang lain, selama kita masih dengki sama orang lain, selama kita suka masih membicarakan orang lain, itu artinya kita belum benar. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan mengasihi pada kita yang tidak benar ini. Setuju gak? Jadi aman-aman saja saudara, tenang saja. Kalau engkau berlaku salah, engkau datang kepada Bapa, Bapa akan terima engkau. Kalau sampai engkau melakukan kesalahan, engkau sudah minta ampun, engkau feeling guilty, engkau merasa tertuduh, merasa bersalah, engkau takut dengan Tuhanmu, berarti engkau punya gambar yang salah tentang Bapakmu di surga. Karena engkau di dalam dunia, engkau punya ayah yang selalu marah pada dirimu, dan selalu menuntut engkau sempurna. Beruntunglah kita sekarang punya Bapa di surga yang sayang pada kita semua saudara. Setuju? Jadi kalau engkau berdosa, engkau bersalah, tenang saja. Anak saya, sewaktu dia masih kecil, anak saya sekarang sudah hampir berusia menjelang 40 tahun. Anak saya sewaktu masih kecil, dia belajar berjalan, dia melakukan kesalahan, tidak saya tendang saudara. Tidak saya tonjok. Saya cuma bilang, bangun. Dia melakukan kesalahan, bisa saya peluk, saya terima dia apa adanya. Itu Bapak di surga. Dan saudara nggak perlu menghakimi orang. Orang yang suka menghakimi orang, dia adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak nyaman dengan dirinya. Karena dia tidak bisa menerima dirinya, dia kerjanya menghakimi orang. Itulah mata pelajaran saya dulu pada waktu saya kuliah S2 di psikologi. Bahasa Betawinya, maling teriak maling. Bahasa Alkitabnya, kita suka menghakimi orang, selumbar balok di mata orang, tapi baloknya ada di mata kita. Ya, yuk kita lihatin slide-nya secara cepat. Ya. Oh, dari yang pertama. Saya ulangi sedikit supaya saudara bisa tahu jalan ceritanya. Gereja yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Terus ya. Saudara lahir baru di dalam Kristus dan itu merupakan pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Roh Kudus itu bukan hanya membuat Anda berbahasa lidah, berkarunia, tetapi membuat Anda mempunyai perubahan. Roh Kudus bekerja dalam hati saudara. Slide selanjutnya. Ya. Anda sering menemukan kalimat ini, di dalam Kristus, in Christ, itu ditulis
dalam suratan Paulus sampai 216 kali, dalam suratan Yohanes 26 kali. Itu artinya sesuatu yang diulang adalah hal yang krusial, yang penting. Terus, pada waktu saudara lahir baru, saudara mengalami proses yang namanya dibenarkan, mengalami justification. Kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita melalui Roh Kudus. Perhatikan kalimat saya, Tuhan yang mulia jadi terkutuk, supaya kita yang terkutuk jadi mulia. Tuhan yang tidak berdosa jadi berdosa, supaya kita yang berdosa jadi tidak berdosa. Yesus yang berani berhadapan dengan Bapa, dia jadi terkutuk, jadi berdosa, dia dianggap tidak kudus, dia tidak bisa berhadapan dengan Bapa, dia melakukan pertukaran di atas kayu salib supaya kita bisa berhadapan dengan Bapa. Itu namanya proses pembenaran. Dosa saya, dosa saudara, kalau saudara bilang saudara mau menuntut keadilan, keadilan buat kita adalah mati. Allah itu kudus dan dia tidak bisa berhadapan dengan yang tidak kudus. Saudara bilang Allah tidak adil, justru keadilan Allah itu adalah demikian. Saudara yang tidak kudus coba untuk berhadapan dengan kekudusan, mati kita. Makanya setiap orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam zaman perjanjian lama Pak Purba, mereka tidak bisa tahan dan mereka mati. Itu keadilan, makanya orang berdosa lebih layak tinggal di neraka. Termasuk mereka yang merokok, karena tidak ada api di surga. Kan nggak mungkin mampir ke neraka minta api rokok. Makanya saudara yang masih merokok sekarang, siap-siap untuk masuk neraka. Saya bukan nyindir, cuma nyinggung. Nanti engkau akan sengsara di sana. Apalagi engkau yang suka ngintip orang mandi, nggak ada lagi yang mandi di surga nanti. Sengsara saudara. Jadi kalau mau ngintip sekarang saja, sepuas-puasnya. Begitu. Ya, artinya apa? Orang yang hidupnya tidak kudus tidak bisa berhadapan dengan Allah yang kudus. Dan kita menjadi kudus itu merupakan pekerjaan Allah. Jadi saudara jangan berusaha untuk kudus, tidak akan pernah berhasil. Hal yang simpel saja, saudara seringkali berniat begini, mulai hari ini saya akan sabar. Sebagaimana nama saya diberikan oleh ayah saya, Sabar Nenggolan. Saudara tahu orang yang bernama Sabar ini paling tidak sabar. Begitu dipotong, bodat kau. Kupukul kau nanti. Padahal dia udah janji, tadi kebaktian di Intermak dia udah bilang, sabar dalam segala sukarku, sabar. Sabar. Begitu keluar, ada orang potong dia, dia keluarin tangan. Di gereja dia angkat tangan, di luar dia juga angkat tangan. Setuju nggak? Itulah kedagingan kita, manusia kita. Bilang pada sebelahnya, kayaknya saya kenal orang itu. Halo, betul nggak? Teman saya pendeta dari Ambon, saudara. Jalan sama saya sama seorang hamba Tuhan lagi, saya di tengah, mereka berdua di depan. Begitu ada mobil potong mobil kami, saudara, dan ngerem mendadak dan segala macam, dia tarik lagi begitu. Teman saya yang pendeta Ambon ini bilang, tuang alam, kejar! Beta palungku dia pukul kepala satu kali, mati. Palungku tuh pukul, begitu. Terus saya bilang, ingat pendeta, pendeta di gereja, di luar beta pendekar katanya begitu. Itulah manusia, saudara. Kalau saudara lihat anak saudara begitu, saudara cekek dia apa enggak? Anda kan cuma bilang, jangan. Anda sadar darahku ada di dalam diri dia. Begitu kan kira-kira? Bapa di surga juga maklum lihat saudara. Makanya dia bekerja lewat Roh Kudus supaya merubah kehidupan kita. Setuju? Terus. Ya. Makanya di dalam Titus pasal yang kedua, ya. Sebelum Titus pasal yang kedua, ada kalimat positional sanctification. Saudara sudah dibenarkan, pada saat yang sama saudara dikuduskan. Makanya saudara disebut dalam Alkitab kepada orang-orang kudus. Paulus menyebutnya begitu. Kita itu secara positioning,
sudah berpindah dari gelap kepada terang, saudara dibenarkan, tuntutan hukum saudara dibatalkan, itu istilah hukum, istilah kejaksaan. Ya. Tapi saudara juga menjadi orang yang kudus. Apa itu artinya orang kudus? Diberikan kemampuan oleh Allah untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Tadinya di sini Anda berusaha untuk berbuat baik, enggak berhasil. Kenapa? Karena Anda berada dalam kerajaan gelap. Tapi sekarang Anda di sini, Anda tidak lagi di bawah kerajaan gelap. Anda di bawah kekuasaan Tuhan. Anda secara positioning, secara kedudukan, Anda sekarang menjadi orang yang mempunyai kemampuan daripada Allah. Makanya jangan hidup lagi dengan kemampuan sendiri. Paulus bilang dalam Galatia 2, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Orang Kristen kalau mau hidup dengan kekuatan sendiri, saya jamin akan gagal. Kekristenan itu rahasianya adalah membiarkan Kristus hidup di dalam diri saudara. Jadi bukan pakai kekuatan saudara sendiri. Kalau saudara pakai kekuatan sendiri, saudara bilang, saya mau sabar, saya bisa sabar. Pasti gak sabar. Setuju gak? Biarkan Kristus itu yang bekerja. Kenapa? Karena saudara mempunyai kemampuan. Itulah yang disebut saudara dikuduskan. Tetapi masalahnya saudara cuman baru punya kedudukan. Saudara belum mengalami kenyataan di dalam kekudusan. Itu butuh waktu. Makanya di situ slide-nya dibuka, di situ ada istilah yang disebut progressive sanctification. Jadi saat lahir baru kekudusan Kristus menguduskan kita baru secara posisi. Tetapi kita harus mengalami progresif. Enggak usah terpengaruh dengan Kristen progresif. Progresif itu kata yang benar. Jadi saudara harus mengalami pertumbuhan. Hidup saudara dari hari ke hari mengalami perubahan. Itu namanya pengudusan yang progresif. Paham saudara? Dia dulu kalau caci maki sampai beta geleng-geleng kepala. Sekarang luar biasa, dicaci maki orang dia sabar, dia senyum. Dia dulu kalau marah kebun binatang keluar semua. Kalau sekarang dia marah lucu, tomat kamu terong sini. Gak ada kata binatang, semua kata buah. Dasar pepaya. Nanti gitu ya saudara ya, kalau pulang marah sama pasangan gitu, pisang sini. Nah kan saudara denger aja ketawa kan gitu kan. Itu gak menyakitkan, jadi kata-katanya itu ada berkat gitu loh. Titus 2 sekarang, lihat apa katanya di situ, ayat 11-12. Baca sama-sama, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara diselamatkan karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Nggak ada sumbangsi saudara, nggak ada ikut campurnya kita. Jadi kita nggak perlu berusaha supaya kita diselamatkan, karena itu pekerjaan Allah melalui anaknya di atas kayu salib. Dan nggak usah perlu sombong. Saudara dipilih Tuhan bukan karena saudara lebih ganteng. Coba lihat orang-orang jelek ngaca coba. Tadi saya berbincang sama Pak Purba tadi. Dia cerita waktu dia makan dengan duta besar di Rusia. Apa sudah masih Uni Soviet apa sudah Rusia waktu itu Pak? Masih Uni Soviet. Dia lihat semua perempuan-perempuan yang lalu lalang sana. Teman-temannya dia lihat wanita tempatan, wanita setempat. Kenapa? Karena cantik-cantik. Anak saya waktu pergi ke Serbia sama-sama dengan saya, dia tulis di IG story-nya, gila ini negara, dari 1000 perempuan cuma 2 yang jelek. Saya kemarin pergi ke negerinya Pak Purba, dari 1000 perempuan hanya 2 yang cantik saudara. Maaf ya, itu fakta saudara. Makanya Samuel jangan buru-buru jatuh cinta sama wanita-wanita Batak, sama wanita-wanita Manado. Jalan-jalan ke Rusia. Nanti kaget akan tercengang darah Yesus. Darah Yesus, sampai saudara bingung mau pilih yang mana. Ya. Jadi saudara-saudara dikatakan di sini bahwa
Tuhan itu memilih kita bukan karena kita cantik, sadari diri kita. Setuju nggak? Sifatnya kasar, menakutkan orang, tidak punya hormat sama suami selalu dibentak, suami pulang terlambat tolak pinggang, dari mana botak? Bayangkan sudah jelek, badan gendut, nggak ada sifat menariknya sama sekali. Ya, ibu-ibu bertobat mulai pagi hari ini. Setuju nggak? Sadar, udah jelek, sombong lagi begitu. Ya, mestinya Anda sudah jelek itu ngaca gitu. Ya, jangan berlomba sama perempuan cantik di luar. Makanya suami kita terpikat dengan perempuan cantik di luar. Kenapa? Tidak hanya cantik tapi sifatnya manis. Om Boksi, tahu Boksi? Botak seksi. Dipuji. Di rumah, masuk botak. Dibentak. Sudah perutnya gendut, jelek, mulutnya kotor lagi. Di luar perempuannya cantik, mulutnya manis. Om makin ganteng saja. Di rumah ngaca, botak. Ya, ibu-ibu bertobat, sadar walaupun jelek begitu dipilih sama Tuhan. Bukan karena saudara jelek atau karena saudara cantik, tapi karena anugerah Tuhan. Tapi enggak selesai sampai di situ, ayat 12, baca sama-sama. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Keselamatan itu tidak berhenti karena saudara sudah selesai dengan anugerahnya penyelamatan. Tetapi dia terus mengalami yang disebut progressive sanctification. Pengudusan yang terus menerus. Dia kerjakan terus menerus, katakan terus menerus. Sampai kapan? Sampai saudara mengalami yang disebut perfected sanctification. Kekudusan yang sempurna. Sampai nanti saudara menerima tubuh kemuliaan. Saudara mengalami proses glorification, pemuliaan. Begitu yang sempurna datang yaitu Yesus, saudara akan disempurnakan. Jadi saudara enggak cukup mengatakan saya sudah bertobat 20 tahun yang lalu Pak Andreas, saya sudah bertobat 40 tahun yang lalu. Jangan sombong. Itu kan Anda bertobat 40 tahun yang lalu, makanya sekarang hidupmu aneh. Orang bertobat itu perlu setiap hari. Kenapa? Karena kita masih banyak sifat-sifat priduniawi. Betul enggak? Lihat aja kalau makan, prasmanan. Seperti gunung salak. Kayak orang nggak makan setahun gitu loh. Ayam sampai 5 potong. Daging 3. Umur udah 50 nggak sadar. Dibawa begitu banyak ke tempat duduk. Nggak taunya tasnya dibuka ada kantong plastik dimasukin. Ini namanya apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti kampret. Coba saya tanya, buahnya bagus nggak? Nggak bagus, buat orang sampai berdecak. Kasihan. Bertobat ya ibu-ibu ya. Sifat yang kayak begitu jarang pada laki-laki. Tapi pada ibu-ibu, tasnya gede-gede, di dalam ada kantong plastik. Saya pikir itu kebiasaan di Jawa aja Pak, di Sumatera begitu juga ternyata. Orang Jawa itu kalau makan kan begini. Betul ya? Kalau orang di Sumatera itu kayak eskavator. Saudara nggak usah marah, istri saya kan berusiaan. Orang Batak, jadi saya kenal benar saudara. Tiap bulan saya ke Medan, saudara. Bukan setahun sekali, tiap bulan saya ke Medan. Desember dalam sebulan 3 kali saya Pak. Setiap minggu pasti saya terbang ke Medan. Bukan sebulan sekali, setiap minggu saya terbang ke Medan. Kalau bulan Desember. Jadi saya kenal sekali orang Batak. Ya, dulu saya belajar antropolog, yang saya dalami adalah masyarakat Batak. Jauh sebelum saya mengenal istri saya. Jadi saya mengenal sekali budaya Batak, saudara. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya.
Jadi Roh Kudus bekerja untuk menguduskan kita terus menerus dalam progressive sanctification itu. Roh Kudus bekerja. Jangan terlalu cepat dong. Sebelumnya slide-nya, nah itu dia. Roh Kudus bekerja untuk terus menerus. Sehingga sampai pada akhirnya kita mengalami yang disebut perfect sanctification, kekudusan sempurna. Dalam Kisah Rasul 1:4-8, saya akan baca dalam ayat yang ke-8 saja. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dalam bahasa aslinya disebut dipakai kata dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kata saksi itu menjadi martir dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan kata yang selanjutnya. Kata kuasa itu berasal dari kata dunamis, itu diterjemahkan dalam kata yang lain yang punya kekuatan yang sama, nama yang sama, itu kata dynamic. Kata dinamit yang artinya di situ adalah orang menjadi orang yang sangat aktif. Ya, perhatikan selanjutnya, slide selanjutnya. Saya coba melihat di dalam beberapa pengertian. Kata dunamis atau kata dinamik tadi di dalam prosesnya itu adalah mau berubah. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu intinya Pak Purba, bukan sekedar berkarunia. Tikana takayala masakana. Orang Kristen kan senang begitu dengan fenomena begitu. Padahal orang Ayan juga begitu. Terus saudara senang sekali dengan tanda-tanda seperti begitu. Itu buat ibadah saudara kepada Tuhan. Coba nanti saudara naik angkot keluar. Terus di dalam angkot sudah gitu. Langsung saudara dibawa ke rumah sakit. Setuju nggak? Masih bagus dibawa ke rumah sakit. Ke rumah dukun, didoain sama dukun. Kesurupan nih Pak. Paham nggak maksud saya? Saudara mau naik Grab, naik taksi Bluebird. Terus saudara duduk di samping supir, belakang supir, tiba-tiba hitam. Itu supir akan bilang, Bu, baik-baik Bu, Ibu kesurupan. Dunia enggak lihat begitu. Alkitab bilang dalam Injil Matius, tatkala mereka melihat perbuatan baikmu, mereka akan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ngerti? Yang dilihat itu bukan nyanyianmu. Besarlah nama Tuhan, pujilah Dia. Itu kayak boneka Kermit itu, film karton ini. Itu apa keluargamu bertobat? Enggak akan. Engkau nyanyi di kamar mandi besar-besar, ibumu ketok pintu. Hei, cepetan setan. Ngantri, tahu nyanyinya lama-lama lagi. Ngerti nggak saudara? Anak-anak muda bukan itu yang dilihat oleh teman-temanmu, tapi sikapmu, hidupmu berubah. Engkau datang ke kampus, pagi, enggak usah temanmu satpam bingung. Gila kali dia ya. Tiba-tiba senyum-senyum menyapa orang. Biasanya datang ke kampus marah-marah, sombongnya minta ampun, sekarang menyapa orang. Nah itu perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setuju tidak? Suami pulangnya enggak jam 9, enggak jam 8, setengah 2 pagi. Anda sambut dengan, papa baru pulang. Udah makan belum sayang? Belum. Mama udah siapkan. Mandi dulu tuh ada air panas, enggak usah dicampur biar melepuh sekalian. Hati boleh panas, tapi pala tetap dingin. Jadi tetap sambut. Suami bilang, mah bikinin minum. Tuh karbol udah disiapin. Susah loh berkata-kata yang sopan gitu ya. Tetapi mematikan, itu kan susah benar betul. Betul nggak? Kita bukan hanya isi mematikan, cara kita menyampaikan. Pulang nggak pakai otak, udah jam berapa, minta dilayani. Waduh, itu perlu berubah. Setuju?
Terus katanya lagi, aktif. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu aktif. Terus menuju apa? Kepada progres, kelihatan kemajuannya, perkembangannya. Ini loh arti penuh Roh Kudus itu begitu Pak. Kemudian secara pribadi dia mempunyai positive attitude. Ya, attitude-nya itu berubah, full energi. Saya tadi lihat pemimpin pujian dan para singer itu nyanyinya tuh menyenangkan gitu loh. Jadi hidup mereka memimpin pujian atau bernyanyi itu mempengaruhi, punya impact. Ya, kemarin kata teman saya, mereka itu Pak influenza semuanya begitu. Mau bilang influencer tapi influenza katanya begitu. Ya udah, saya nggak terlalu marah karena itu mereka orang BSD saudara ya. Ternyata orang yang dinamis itu, orang yang semangat itu punya dampak. Setuju nggak? Makanya penari 3 tadi saya pikir kurang sarapan pagi tadi itu kalau menurut saya. Kenapa? Karena narinya itu tegang banget. Saudara tahu penari itu yang paling indah itu apa? Senyumnya. Saya lagi pikir apakah mereka orang Batak gitu ya kira-kira ya. Karena saudara tahu orang Batak itu kalau nari nggak ada indah-indahnya. Percaya deh. Sinanda tulo, tulo matulo, sinanda tulo. Beda sama orang Melayu Pak. Orang Sumatera Barat. Nari itu indah Pak. Serampang 12, tari piring. Betul nggak Pak? Saya khawatir tadi orang Batak. Makanya nggak ada indah-indahnya. Orang Nias seneng rupanya. Orang Batak itu begitu. Ditanya sama saya Pak, orang Nias gimana Pak Anda? Orang Nias lebih serem lagi kalau nari. Gitu. Dua suku Kristen ini mengerikan saudara. Ini bukan saya yang ngomong, mantan gubernur Sumatera Utara Pak Rudolf Pardede, itu dia cerita pada saya. Orang Batak kami itu Pak kalau nari nggak ada indahnya, coba Bapak lihat. Tanpa ekspresi, kecuali kalau disawer 100.000 baru dia senyum. Habis itu balik lagi Pak. Yeah. Full of new ideas, kreatif. Saya kemarin jalan di Kabupaten Aceh Aceh Tenggara Pak. Kemudian saya masuk di daerahnya Pak Purba, di Tanah Karo, di Kabupaten Dairi juga. Saya lihat deretan Bukit Barisan. Wah, indah sekali. Saya berpikir gini, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu kreatif banget gitu. Kita baru punya TV yang kerapatannya itu berapa. Saudara lihat, alam semesta itu diciptakan Tuhan dengan warna-warni yang begitu sempurna sekali. Makanya kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara tidak akan jadi orang yang enggak kreatif. Perhatikan kalimat selanjutnya di situ. Selanjutnya, lawan daripada kata dinamis tadi Pak, saya temukan di kamus namanya statik. Pasif, idle, menganggur, bermalas-malasan, tidak berubah, diam, menganggur. Itu arti daripada lawan daripada dinamis. Jadi orang yang tidak dinamis, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, hidupnya itu akan selalu bermalas-malasan, pasif, diam, nganggur. Itu yang terjemahan daripada kata statik atau idle tadi. Ya, makanya Charles Spurgeon, seorang tokoh reformasi gereja, dia berkata begini, idle people tempt the devil to tempt them. Ya, orang yang malas itu selalu menggoda iblis untuk mencobai mereka. Jadi saudara jangan pikir kalau saudara jadi orang Kristen yang malas,
itu malah menggoda iblis untuk mencobai saudara. Kenapa? Karena saudara pasif, saudara nggak berbuat apa-apa. Makanya kalau orang dipenuhi Roh Kudus, itu akan terlihat dari kehidupan yang luar biasa. Slide lagi, ulangi lagi ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, dinamit. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di dalam lingkungan kita sendiri, daerah comfort zone-nya kita. Kemudian apa? Di seluruh Yudea, tetangga-tetangga kita, bahkan sampai ke Samaria. Samaria itu apa Pak Purba? Samaria itu adalah orang yang terpinggirkan, termarginal. Makanya kalau di dalam kebaktian Pak, saya coba belajar melihat orang-orang yang suka datang sendirian. Nggak ada orang yang peduli pada dia. Kita coba datangin, ajak ngobrol, berikan perhatian. Anda lihat di Amerika, Anda lihat di dunia barat, kalau penguburan Pak, itu yang datang cuma sedikit orang saja. Itu ke penguburan, apalagi ke rumah sakit. Lebih sedikit lagi. Makanya gereja punya kesempatan. Saya kalau dikasih tahu sama teman-teman saya di BPS, bahwa kabupaten atau kota Tangerang Selatan atau Kabupaten Tangerang, kekristenannya cuma 6,7%, ini misal. Berarti gereja punya kesempatan untuk menginjili 93,3%. Itu peluang kita. Jangan kita lihat di dalam tembok-tembok gereja ini saja. Di luar kita punya kesempatan untuk mendoakan orang yang belum diselamatkan. Kata kuncinya hanya orang sakit yang butuh tabib. Bapak Ibu tahu, tiap hari itu tukang peti mati berdoa. Di Tangerang Selatan ini, tukang peti mati berdoa tiap hari. Tuhan, biarlah hari ini ada 30 orang mati, Tuhan Yesus. Itu doanya tukang peti mati loh saudara. Apotik, biarlah hari-hari ini Tuhan, orang-orang yang kena influenza lebih banyak lagi Tuhan. Demam berdarah dalam nama Yesus. Itu mereka berdoa begitu. Dokter, Tuhan kirimkan hari ini 80 pasien Tuhan. Semakin parah semakin bagus supaya aku punya kesempatan visit ke ruangan-ruangan itu karena sekali visit 300.000. Itu dokter doanya begitu. Saya tanya, pendeta boleh berdoa gitu enggak Pak? Tuhan, Engkau bilang bahwa hanya orang sakit yang butuh tabib. Kirimkan kepada hamba-Mu orang-orang sakit. Dan kalau mereka merasa tidak sakit, berikan mereka penyakit Tuhan Yesus. Satu hari saya datang ke Calgary Pak. Di Kanada bagian tengah. 1 jam terbang dari Vancouver. Dan saya datang ke gereja di situ. Yang hadir cuma 30-an orang. Terus saya tanya sama seseorang yang menjadi pemimpin daripada care group mereka, connect group mereka, cell group mereka. Saya bilang, kalian enggak nginjil? Udah nginjil Pak Andreas. Tapi orang di sini tuh begitu settle, begitu nyaman, begitu comfort. Semua dijamin. Loan, dana untuk pemilikan rumah itu 32 tahun. Jadi di sini enggak ada yang enggak punya rumah Pak. Semua orang Filipina yang kerja di sini, orang Indonesia yang kerja di sini, semua punya rumah Pak. Mereka dapat kendaraan. Kendaraan mereka bagus-bagus, enggak kayak kita. Apa itu? Agila, Ayla, seger. Gitu. Ya, itu mereka bilang begitu. Semua nyaman Pak. Jadi mereka enggak butuh Yesus. Saya enggak percaya, saya bilang sama mereka. Saya enggak percaya, orang enggak butuh Tuhan. Di mana kalian bisa menemukan mereka? Oke, mereka punya pakaian, mereka punya minum, mereka punya minuman, mereka punya tempat tinggal. Tapi saya mau tanya, waktu mereka di ujung maut, mereka punya ketakutan apa tidak? Waktu mereka terkena kanker, saya mau tanya, saudara punya jaminan asuransi, ada yang mau sakit enggak? Oh, BPJS menanggung semuanya loh. Asuransi Prudent menanggung semuanya. Saudara mau sakit enggak? Orang normal walaupun punya jaminan tidak mau sakit.
Nah, temukan mereka di rumah sakit. Begitu di ujung maut, sudah ventilator di mulut mereka. Sudah alat-alat ada di dalam tubuh mereka. Disitulah mereka sangat mudah untuk kita beritakan Injil. Saudara tahu hari ini Pak, gereja itu bertumbuh menjadi 150 orang lebih. Karena penginjilan tadi. Makanya jangan cuma nyaman. Gereja tidak akan ditakuti oleh iblis hanya cuma sekedar nyanyi. Kami berkumpul, kumpul-kumpul, kumpul-kumpul, kumpul-kumpul. Kami berkumpul, kumpul-kumpul, kumpul terus. Iblis bilang bagus, kumpul aja terus. Nggak usah keluar, jangan jadi saksi, jangan doakan orang, jangan peduli sama orang. Maka gereja itu, kekristenan itu menjadi mati. Anda jadi saksi justru pada orang yang terpinggirkan itu. Ingat nggak? Perempuan Samaria Pak Purba ngomong sama Yesus. Bangsa Tuhan tidak bergaul dengan bangsa kami. Artinya apa? Dia adalah kaum yang termarginal, yang terpinggirkan. Orang-orang yang dipandang oleh dunia sebelah mata, yang dianggap remeh. Saudara mesti peduli pada mereka. Madam Teresa, pada waktu tea time, apa itu tea time Pak Purba? Waktu snack begitu, waktu ngambil minuman, makanan kecil gitu sebelum acara dimulai. Seorang bangsawan Spanyol mendekati Madam Teresa. Saudara tahu Madam Teresa tuh pakaiannya sederhana, kebaya putih. Pakaian India, perempuan India, sari putih itu. Dia orang Albania. Bangsawan dengan pakaian kebesarannya, berlian segala macam sambil mengambil kue, teh. Dia ngomong sama Madam Teresa, Madam, tidakkah Anda ingin seperti kami memakai pakaian yang indah, perhiasan yang mahal-mahal? Dan Madam Teresa dengan senyumnya yang khas sambil mengambil teh, dia bilang begini, saya tidak dipanggil seperti Tuan, seperti senyor katanya begitu. Saya dipanggil untuk orang-orang yang tidak beruntung seperti Tuan. Dan apa yang Tuhan berikan pada saya adalah memfasilitasi mereka supaya mereka bisa hidup di dunia dengan lebih layak. Dia tidak terganggu dengan kemewahan dunia, tapi dia memakai apa yang diberikan Tuhan untuk melayani anak-anak yang terpinggirkan, orang-orang yang terpinggirkan. Amin saudara. Oh dia enggak jijik sama sampah masyarakat. Dia merangkul mereka. Bahkan orang-orang yang kusta, yang sakit semua, dia peluk. Kita juga laki-laki boleh peluk perempuan-perempuan yang seperti gitu. Maksudnya yang sudah umur 70-80 tahun. Kalau yang 20 tahun jangan Pak Purba. Itu kata nenek saya berbahaya. Kenapa Madam Teresa bisa lakukan itu? Karena hatinya dipenuhi oleh kasih Kristus. Cinta itu bisa mengalahkan segala-galanya. Saudara tahu, seorang ibu yang sayang pada bayinya, itu enggak ada rasa jijik. Bayinya pilek, ingus, itu disedot loh karena cinta. Ingus bayi itu beda tipis dengan jus alpukat. Warna sama, rasanya sedikit beda. Yang jus alpukat manis, kalau yang ingus itu apa? Semeriwing. Tapi kenapa ibu tidak ada rasa jijik? Karena ada cinta dalam diri ibu itu. Setuju enggak? Bahkan lagi diangkat, baru mandi diangkat, tiba-tiba syur kencing. Saya tanya ibu, marah enggak? Dibanting itu anak. Enggak punya attitude. Enggak punya sopan santun. Dibanting gitu kira-kira? Enggak. Nyusuk gigi mulai tumbuh. Apa yang terjadi Bu? Puting susu ibu digigit. Ibu teriak? Iya. Aduh, sakit cok. Terus dibanting itu bayi. Enggak, kamu kayak papamu aja.
Oh saudara, pendeta ini terlalu vulgar. Di gereja nggak boleh ngomong kayak begitu, di belakang boleh. Seks itu kudus. Yang membuat tidak kudus itu adalah saudara, karena suka nonton pornografi, betul nggak? Seks itu dibicarakan dalam keluarga, seks itu dibicarakan dalam gereja, supaya kita mengerti. Biarkan ibu mandi sama anak perempuan, bapak mandi sama anak laki-laki. Terjadi dialog, mama, kok punya kita berbeda ya? Punya abang ada burung kutilangnya katanya begitu, kok kita nggak ada? Disitulah kesempatan ibu berdialog. Jangan bilang, hush! Anak bertanya, mah asmara apa? Nggak ada asmara, asrama. Saudara pikir anak itu bego? Dia bisa googling, betul nggak? Iya kalau hasil Google-nya benar, kalau nggak benar, anak itu jadi sesat. Nggak usah tabu-tabu. Ngomong yang benar, jelaskan pendidikan seks itu kepada anak-anak saudara. Jangan ngomongin orang, ngomong yang benar. Slide. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan sekarang sudah terbukti. Zaman itu tidak ada multimedia, tidak ada sosial media, sosmed. Sekarang itu saudara lihat, saya sekarang khotbah begini, live. Nanti ada jemaat yang tidak datang, dia bagikan kepada opungnya, kepada namborunya, kepada tulangnya, kepada bapak tuanya, kepada ii-nya, kepada piauce, piauti, piaume, kiu-kiu-kiume, betul nggak? Suaminya ii itu apa? Itiau. Terus kiumenya sampaikan lagi sama yang lainnya lagi. Saudara tahu, semakin banyak, cepat sekali. Ini firman terbukti. Slide selanjutnya. Itu sebabnya Pak Purba, gereja itu sebetulnya seharusnya begini nih, kalau dipenuhi Roh Kudus. Dia menjadi gereja yang kreatif, menjadi gereja yang aktif, menjadi gereja yang transformatif, menjadi gereja yang reformatif, menjadi gereja yang progresif, menjadi gereja yang energetik. Itu gereja sebetulnya begini. Bukan jadi gereja yang kebaktian aja. Pemimpin pujian angkat tangan. Coba lihat, apa indahnya angkat tangan kayak begini. Coba kalau saudara jadi tentara, siap, gerak, hormat, gerak. Yang ada ini dianggap tentara disersi, saudara. Orang itu hormat mesti siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak. Itu begitu mesti jelas, dinamis, betul nggak? Nyanyi aja nggak niat, baru nyanyi, udah kayak ikan mujair, natar. Selanjutnya, kamu itu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Terus yang selanjutnya, kamu adalah terang dunia. Tidak mungkin, ya, kota yang di atas gunung itu tersembunyi. Demikianlah terangmu bercahaya. Selanjutnya, dunia bergerak berubah sangat cepat. Saudara tahu, handphone ini kita baru beli hari ini. Kita keluar langsung jadi lapuk. Kenapa? Tiba-tiba sebentar lagi besok sudah keluar edisi baru. Dunia itu begitu dinamis. Sementara orang Kristen, dunia sudah di sana, kekristenan masih di sini. Kami berkumpul, kumpul-kumpul, kumpul-kumpul. Dunia udah di sana. Ya, slide. Firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Samuel, sini Samuel, come here. Sini Samuel. Tolong berdiri di sebelah Pak Andreas. Di sini. Alkitab bilang bahwa firmanmu itu terang bagi jalanku.
Firman itu kalau saya lihat Samuel hidupnya dalam kegelapan, saya punya center, saya akan bilang gini sama Samuel, Samuel hidupmu dalam gelap. Apa yang terjadi? Silau. Firman ini tujuannya bukan untuk nyenter orang. Bukan untuk gini. Tapi gini, Samuel lihat tuh jalannya gelap. Jalan sama-sama saya. Untuk menyenter. Firman itu bukan untuk nembakin orang. Bukan untuk ngakimin orang. Tapi ngajak orang jalan dalam kebenaran. Siapa di sini tadi yang bilang gini? Ini firman, ini khotbah bagus. Sayang, kita punya petuanya tidak datang. Mestinya dia dengar ini. Supaya dia bertobat, Ini firman bukan buat petua saudara, suami saudara. Ini buat saudara. Bukan buat nyenter temanmu. Bukan buat menghakimi dia, tapi buat menerangi jalan kita. Setuju? Amin. Terima kasih Samuel. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Masih ada slide-nya? Mari kita menjadi gereja, menjadi eklesia yang dinamis, yang dynamic. Amin. Satu slide lagi. Ini yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, dia bilang begini, saya terjemahkan saja. Dunia tidak bisa digerakkan oleh kasih buatan manusia. Tetapi saat orang percaya hidup oleh kuasa Roh Kudus, buktinya akan nyata melalui hidup mereka. Di mana gereja tidak pasti akan berbeda dengan dunia. Yaitu ada unsur Tuhan dalam cara mendidik anak, dalam hubungan dengan pasangan, dalam cara hidup mereka. Dan dunia tidak akan melihat gereja dan menyimak ada satu perbedaan dengan dunia ini. Orang Farisi Pak, kerjanya suka menghakimi. Tuhan aku bersyukur katanya, aku tidak seperti dia. Orang bersyukur itu kepada Tuhan Pak. Orang bersyukur itu pada seseorang. Bilangnya gini, terima kasih ya sudah menolong saya. Terima kasih Pak Purba. Itu begitu. Dia enggak, aku bersyukur karena aku tidak seperti dia. Saya rajin bayar perpuluhan. Orang baik loh saudara. Jemaat sini aja masih jarang bayar perpuluhan. Orang Yahudi kalau bayar perpuluhan berarti dia rajin sedekah Pak. Dia bilang gini, saya bukan seorang penjina, berarti rumah tangganya bagus. Terus dia bilang lagi, saya puasa seminggu 2 kali. Aturan Taurat cuma seminggu sekali. Jadi orang ini merasa dirinya lebih hebat. Di satu sisi dia berhasil di dalam syariah, aturan daripada agama. Tapi di sisi yang lain, orang ini jatuh dalam dosa kesombongan. Ngerti maksud saya? Jangan jadi orang seperti begini, hidup di dalam rasanya firman tetapi menghakimi orang. Di gereja tidak boleh menghakimi orang, tidak boleh membicarakan orang lain. Kita tolong orang itu supaya berubah. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita berdiri bersama-sama. Kita tunggu para pemusik. Bilang pada sebelahnya, kita harus semangat. Gereja itu harus dinamis, tidak boleh statis, tidak boleh malas. Glory Tuhan Yesus. Masih di E. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama semuanya. Dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah
Ibu Bapak, mari seraya kita mengangkat tangan-tangan kita dalam sikap memohon berdoa kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja, menyadarkan hidup kita. Apakah kita menjadi orang Kristen yang rajin, orang Kristen yang bersemangat, orang Kristen yang peduli pada orang lain, orang Kristen yang dilihat kemajuannya, menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Atau kita menjadi orang Kristen yang pasif, yang malas. Tahukah saudara, kalau Anda membiarkan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus itu akan memberdayakan hidup Anda. Dengan Anda rajin membaca firman, memperkatakan firman, merenungkan firman, Roh Kudus akan mengingatkan semua yang Anda baca. Dia akan mendorong saudara supaya saudara menjadi garam dan terang dunia. Ambil kesempatan tuh berdoa pada siang hari ini. Mari berdoa masing-masing. Anda bisa berdoa dalam bahasa roh, Anda bisa berdoa dengan bahasa akal Anda. Kurala masyakana mana tikina marala masyakana mana tikina. Kuriala masyakana mana. Engkau menjamah setiap kami yang datang Tuhan. Mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Engkau jawaban atas semua persoalan kami. Dan biarlah kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus sehingga kami bisa menghasilkan buah. Kami menjadi orang Kristen yang kreatif, menjadi orang Kristen yang betul-betul penuh energi. Kami tidak bermalas-malasan Tuhan Yesus. Tubuh kami boleh semakin lemah, tapi roh kami semakin diperbarui oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan.